Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassallam wa ala ba'du. Al-zahiru wal mu'awwalu. Setelah ini naskhun, ya, penghapusan. Ada nasikh mansukh setelah ini. Sekarang zahir, ayat-ayat yang zahir dan yang mu'awwal, yang ditakwil. Ditakwil maksudnya adalah jauh dari makna zahirnya. Ya, jauh dari makna zahirnya. Contohnya zahir ayat yad, tangan, yad ya untuk megang. Ini yad ya kan. Tapi makna jauhnya apa? Yad itu adalah kenikmatan. Nah, sesuatu yang untuk memberikan nikmat. Atau makna kiasan dari nikmat, makna jauhnya. Dan lain-lainnya. Nah, dan lainnya. Ada ihtimal. Ada ihtimal kemungkinan makna ini, tapi kemungkinan terdekatnya adalah ini. Inilah yang zahir, paham ya? Kemungkinan terdekat dari makna ini adalah ini. Ini disebut zahir. Kemungkinan jauhnya adalah itu maknanya. Itulah yang disebut mu'awwalnya. Ya. Yang ditakwil. Ditakwil adalah makna jauhnya, yang zahir adalah makna dekatnya ya. Itu inti dari pembahasan zahir mu'awwal, jelas insyaallah. Ta'riful zahiri, pengertian zahir. Sekarang kita masuk pembahasan. Al-zahiru lughatan, zahir secara bahasa, al-wadihu wal mubayyanu, yang jelas dan yang terjelaskan. Al-wadih dia jelas dengan sendirinya, al-bayyin wal mubayyan, ana salah baca. Al-wadihu wal bayyinu, bukan mubayyan. Ana enggak ada mimnya, mana mimnya? Al-wadihu wal bayyinu, jelas dan jelas. Di Indonesia kan wadi jelas, bayyin jelas. Ya. Bukan yang terjelas. Bukan, kalau mubayyan yang terjelaskan. Bayyin jelas. Dari bana yabinu, jelas. Bahasa Indonesianya lagi ana enggak tahu, jelas. Al-wadih ya, juga dari wadaha yaudihu, gimana? Masuk sorofnya ini udah masuk sorof illah ini. Wadaha yadhihu ya, ittadha yattadihu kalau pakai itu wadih. Tayyib, yang jelas ya secara bahasa adalah yang al-wadihu wal bayyin, ini jelas. Wadih ya jelas, bayyin ya jelas dalam bahasa Indonesia. Anak enggak punya mufradat yang lain. Tapi Ustaz lain yakin punya. Yang bahasa Indonesianya kaya di kepalanya, bagus. Karena tidak setiap penerjemah bagus bahasa Indonesianya. Ruh sangat mempengaruhi. Kosakata di kepala seseorang sangat mempengaruhi. Sebagian ada yang alim bahasa Arab, dia enggak bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia kecuali bahasa daerahnya. Karena bahasa Indonesia harus belajar juga kita sama kan, harus belajar juga supaya dengerin banyak baca bahasa Indonesia. Baik. Kayak anak sekarang kan istilahnya kan GC tidak cepat, apalagi terus banyak istilah yang nggak paham, gabut, mukbang, ya istilah-istilah yang zaman antum ini yang anak nggak paham sama sekali kecuali tanya dulu. Nggak tahu, lupa. Kemarin udah nanya, sekarang lupa. Pokoknya bahasa-bahasa antum ya, yang nggak ada di kamus. Nah, ini yang ada di kamus saja, kamus besar bahasa Indonesia. Yang nggak ada ya udah. Yang ada aja udah pusing. Yang nggak ada lebih pusing lagi. Wastilahan, dan secara istilah, ma dalla bi nafsihi, apa yang menunjukkan dengan dirinya sendiri. Ala maknan rajihin, ya, kepada makna yang rajih, ya rajih yang kuat, makna yang lebih kuat, ma'ihtimali ghairihi, bersamaan dengan kemungkinan lainnya. Ini kemungkinan makna lainnya. Ini zahir. Secara istilah, ma dalla bi nafsihi, yang menunjukkan apa yang menunjukkan dengan sendirinya ala maknan rajihin, kepada makna yang rajih, yang lebih kuat ya, pada makna yang lebih kuat,
ma'a ihtimali ghairihi. Bacanya ma'ah boleh. Ma'a ihtimal juga tidak, saya larang. Bersamaan ihtimal selainnya, yakni mengandung kemungkinan makna lainnya. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, permisalan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min luhumil ibili. Tawaddau, berwudulah min dari luhumil ibili, dari daging-daging onta, yakni setelah makan daging onta wudu. Itu maksudnya. Hadis ini pun disahihkan oleh Imam Nawawi. Nah, kenapa tuh? Ya, ini mazhab Hambali, setelah makan daging unta wajib wudu, batal sholat. Ini perintah tawaddu. Fil amr yaqtadi apa? Al-wudu. Kecuali ada yang menunjukkan bahwa dia adalah apa? Sunnah atau mubah atau antum kentut terus disuruh wudu mukanya, harusnya diwuduin pantatnya kan? Iya enggak? Tanya coba, kenapa antum yang dicuci malah tangannya, mukanya jelas kentut? Nah, apa hubungannya muka sama kentut coba? Nah, inilah hadas. Nah, inilah hadas, nggak bisa dirayap. Beda dengan najis. Dibersihkan najisnya tempat yang kena najis. Maka khusus hadas jangan hanya di kepala. Nggak masuk akal. Ya. Nggak masuk akal. Ya. Kentut, masa kentut disuruh cuci muka, suruh kumur-kumur, suruh kayak gini semua coba. Kentut lagi suruh gitu lagi. Pasti yang nggak beriman kepada Allah dan Rasul nggak mau, ya kan? Capek amat tuh. Kencing aja nggak pada cebok mereka, nggak ada tisunya ada. Jadi sana di barat. Makanya paling banyak diazab mereka yang kencing tanpa cebok di kuburan. Alhamdulillah. Baik. Khusus untuk hadas, ya, ini tidak bisa diakali dengan apa. Hikmahnya ya banyak. Banyak. Hikmah yang paling kuat adalah kita diuji ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis makan daging suruh wudu. Sebagaimana habis tidur terlentang udah batal wudu kan? Wudu lagi. Kamu sebentar ya udah ngerak. Nah, itu harus wudu. Baik. Fa inna dhahira minal muradi bil wudu'i, maka sesungguhnya zahir minal murad, dari yang diinginkan bil wudu'i, dengan wudu di hadis ini apa coba? Zahirnya ghuslul a'dha'il arba'ati, ya, mencuci sini ya, misalnya menggosok, membasuh anggota-anggota yang 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Inilah wudu secara zahir. Ala sifat syar'iyyati, di atas sifat syar'iyyah. Dunal wudu alladhi huwa an-nadhafatu. Duna al-wudu, ya, selain dari wudu, alladhi yang huwa an-nadhafah, yang dia maknanya adalah an-nadhafatu bersih, ini kebersihan saja. Makanya sebagian mazhab yang mengusulkan hadis ini, tawaddau min luhumil ibil, berbersihlah, ya, bersih ini kumur-kumur atau sikat gigi atau yang penting bersih-bersihlah diri setelah makan daging onta, wudunya. Tapi ini makna yang sangat jauh dari wudu yang biasa diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala keluar dari madhabnya khusus untuk masalah ini. Nah, hadisnya sahih, jelas, ya, dan maknanya pun jelas, zahir, jelas. Namanya zahir, jelas. Wudu nggak ada wudu lain di dalam syariat kita selain wudu membasuh 4 anggota badan dengan urutan dari muka, tangan, kemudian kepala dan kaki.
Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan perkataan kami, ma dalla bi nafsihi ala ma'nan. Apa-apa yang menunjukkan dengan sendirinya atas sebuah makna, yakni keluar dari makna ini al-mujmalu. Ya, mujmal keluar. Li'annahu, kenapa? Karena mujmal itu la yadullu, tidak menunjukkan alal makna, kepada makna bi nafsihi, dengan sendirinya. Karena mujmal butuh penjelas dari selainnya. Mujmal adalah lafaz yang butuh penjelasan dan lain, kalau enggak jelas, enggak bisa diamalkan. Amal mujmal harus didatangkan penjelas dalil. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan perkataan kami rajihin ala maknan rajihin. Rajih adalah yang kuat, yang lebih kuat. Keluar lawan makna rajih apa? Al muawwal, yang ditakwil. Jauh mana? Mungkin sih maknanya itu, tapi jauh sekali. Ya, kemungkinan jauh. Li'annahu, karena muawwal itu yadullu, menunjukkan ala, kepada maknan marjuhin, kepada makna yang marjuh, yang tidak kuat. Marjuh adalah makna marjuh, makna yang tidak kuat. Laula al-qarinatu, seandainya tidak ada qarinahnya. Kecuali ada qarinahnya baru kemungkinan makna muawwal lebih kuat. Nanti di pembahasan muawwal khusus. Qarinah penghubung, qarin, antum punya jin qarin kan? Ya, seandainya tidak ada qarinahnya, penghubungnya. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan perkataan kami mahtimali ghairihi, bersamaan dengan ihtimal selainnya. Maksudnya apa? Keluar dari perkataan ini lawan mahtimali ghairihi, ada kemungkinan makna lain. Keluar dari ini hanya lawan pengertian ini adalah an-nassus sharihu, nas yang sharih. Ya, udah bukan wadih lagi, sharih sudah tegas, sharih tegas. Nas yang tegas. Yusharih sudah sangat tegas, dia sudah sangat gamblang. Li'annahu, karena nas yang sharih adalah, karena nas yang sharih la yahtamilu, ya, tidak mengandung kemungkinan lagi, illa, kecuali maknan wahidan, kecuali satu makna saja. Nah, kecuali makna yang satu, nas yang sharih. Berarti al-zahir pengertiannya adalah madalla binafsihi ala maknan. Nah, dengan sendirinya dia sudah menunjukkan sebuah makna. Berarti ini lawan dari mujmal, zahir. Rajih, lawan dari muawwal. Ma'ihtimali ghairihi, lawan dari nas sharih. Berarti ada tiga ya, madalla ala maknan lawan dari mujmal, rajih lawan dari muawwal, ma'ihtimali ghairihi lawan dari nas sharih. Baik, al-amalu bil-zahir sekarang. Amal zahir. Al-amalu bil-zahir, ya, pengamalan dengan zahir, nas yang zahir, wajib, illa, kecuali bidalilin, dengan dalil, yasrifuhu, yang membelokkannya, an zahirihi, dari kezahirannya. Ulangi, al-amalu bil-zahir wajibun, mengamalkan nas yang zahir adalah wajib, illa, kecuali bidalilin yasrifuhu, dengan dalil yang membelokkannya, an zahirihi, dari kezahirannya. Li'anna hadhihi, karena ini tariqatus salafi, ini adalah jalannya para salaf, para ulama terdahulu di waktu-waktu terbaiknya. Nah, ulama pendahulu kita yang saleh. Di sini as-salaf artinya salafus salih, pendahulu kita yang orang saleh, ulama-ulama yang saleh sebelum kita, mereka adalah selalu mengamalkan nas, diutamakan zahirnya dulu, enggak mikir takwilnya, kecuali memang benar ada qarinahnya yang menunjukkan bahwa
nas ini bukan makna zahirnya yang diinginkan, tetapi makna muawwalnya karena koordinatnya jelas. Wali annahu, dan dikarenakan dia ini beramal yang zahir, ahwatu, lebih hati-hati, wa abra'u, dan lebih terbebas, lidzimmati, untuk tanggung jawab ini, untuk zimmah ini. Dia lebih ahwat, ya, lebih hati-hati, wa abra'u, dan lebih terbebas lidzimmah, dari tanggung jawab, wa aqwa, dan lebih kuat fit ta'abbudi, dalam peribadahan, wal inqiyadi, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menghalalkan ini, cari-cari takwil. Ini kayaknya bukan maksudnya haram mungkin. Jadi tawaddu bisa menjadi bebersih, coba. Makna jauhnya. Ya. Kumur-kumur cukup, dan gigit cukup kalau setelah makan onta, enggak usah wudu. Tapi makna wudu yang zahir adalah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Baik, ta'riful muawwal. Penjelasan atau ta'rif dari muawwal. Apa itu muawwal? Al muawwalu lughatan, muawwal secara bahasa, minal awal, dari awal, wa huwa ruju'u, yaitu artinya apa? Rujuk, kembali. Wastilahan, secara istilah, ma humila lafdhuhu, ma humila lafdhuhu, apa-apa yang lafadznya terkandung, humila, ya, apa-apa yang di lafadznya terkandung, apa-apa yang terkandung lafadznya. Kalau hamala, membawa, ya, atau mengandung. Humila yang terbawa atau terkandung. Alal makna al-marjuhi, atas makna yang dilemahkan, makna yang tidak kuat. Mahumila lafzuhu alal makna al-marjuhi, ya, yakni yang lafadznya dibawa kepada makna marjuh. Apa ya, yang lafadznya dibawa kepada makna yang lebih lemah, lebih jauh, makna yang lebih, yang tidak kuat. Maksudnya ya anak-anak ada qarinah yang jelas, ada qarinahnya, ada penghubungnya yang mau menunjukkan bahwa makna yang diinginkan adalah bukan makna zahirnya. Contohnya, nah nanti setelah ini contohnya ditampakkan oleh penulis, seperti was'alil qaryata, tanyalah desa itu. Desa ditanya, nah, tanya pohonnya, tanya rumahnya, tetapi penduduknya, makna jauhnya adalah penduduk, dihapus kalimat sukan penduduknya, ahlul qarya, di ahlunya dibuang menjadi qarya saja. Contohnya ini dalam ilmu balaghah sebenarnya. Lihat, fa kharaja biqaulina, maka keluar dan perkataan kami, alal ma'nal marjuhi, atas makna yang dilemahkan, an-nassu wadh-dhahiru, yakni nas dan zahir. Ini nassus sharih dikeluarkan dari sini, nas yang tegas, dan zahir, nas yang jelas. Tapi jelasnya mengandung ihtimal kepada makna yang lain. Kalau nas yang sharih tidak mengandung ihtimal yang lain, ya, tidak ada kemungkinan lagi yang lain. Kalau zahir masih ada kemungkinan mengandung makna yang lain. Cuman kemungkinan lainnya adalah lemah. Kemungkinan yang lebih kuatnya adalah yang zahir asalnya. Aman nassu, adapun nas di sini apa tadi? Nas sorry. Kalau an-nas alif lam, ya, maksudnya adalah nas sorry, nas tegas, ya, dalam istilah khas, istilah usul fikih. Aman nassu, adapun nas yang sorry, fali annahu, karena dia la yahtamilu ila maknan wahidan, karena dia tidak mengandung kecuali satu makna, ya, tidak ada kemungkinan kecuali satu makna. Wa amma zahiru, dan adapun zahir yang telah kita bahas tadi, fali annahu, karena dia mahmulun alal makna rajih,
mahmul karena dia dibawa ala kepada al-makna ar-rajihi, kepada makna yang lebih kuat, kepada makna yang lebih kuat. Sedangkan muawwal adalah yang dibawa kepada makna yang lemah. Zahir makna yang lebih kuat. Nas adalah makna yang tegas, tidak mengandung makna yang lain-lain. Kecuali itu saja sudah. Wa ta'wilu qismani, dan takwil ada dua jenis. Yang pertama sahihun maqbulun, takwilnya sahih dan diterima. Wa fasidun mardudun, dan ada takwil yang rusak dan tertolak. Jadi ada takwil sahihun maqbul, ada yang sah sahih yang diterima, dan ada yang fasidun mardud, dan ada yang rusak dan tertolak. Fas sahihu, yang pertama takwil yang sahih, halaman 40. Udah kurang 6 menit, sabar. Fas sahihu, dan takwil yang sahih adalah ma dalla alaihi dalilun sahihun, apa-apa yang menunjukkan kepadanya dalil yang sahih. Katakwili qoulihi ta'ala, seperti takwil firman Allah Ta'ala, was'alil qaryata, was'al, tanyalah, al-qaryata, desa itu, ila maknan, kepada makna apa? Was'al ahlal qaryati, maksudnya adalah tanyalah penduduk desa itu, karena desa itu jumud, nggak bisa ngomong. Jadi maksudnya ini adalah maksudnya penduduk desa, dan ini makna yang jauh takwil. Namanya desa ya rumah, bangunan, batas wilayah, ya kan? Masa ditanya desanya? Kepala desanya ditanya atau penduduknya? Baik. Ila makna was'al ahlal qaryati, ya, kepada makna tanyalah ahli desa. Li'annal qaryata, kenapa? Karena qarya, karena desa atau penduduk negeri atau negeri. Li'annal qaryata nafsaha, dianya, si qaryah dianya, la yumkinu taujihu su'ali ilaiha, la yumkinu, tidak mungkin, taujihu, ya, menyampaikan as-su'ali, pertanyaan ilaiha, kepadanya, ya, karena tidak mungkin menyampaikan pertanyaan kita kepada desa. Nah, desa itu jumud. Jadi maksudnya adalah penduduk desa, penduduk negeri, ya. Di sini al-qarya negeri. Taib. Wal fasidu, sedang dan fasid, takwil yang fasid, yang mardud, tertolak, ma laisa alaihi dalilun sahihun, apa-apa yang tidak mempunyai dalil yang sahih. Katakwilil mu'attilati, seperti takwilnya kaum mu'attilah, yang mu'attilnya yang menafikan, yang meniadakan asma-asma Allah dan sifatnya. Katakwilil mu'attilati qawlahu, qawla. Kenapa qawla? Karena dia adalah maf'ulun bihi. Mana fi'ilnya? Itu ada takwil masdar ya'mal amala fi'lihi. Asalnya adalah ka'an yu'awwilal mu'attilatu qawlahu ta'ala, ya. Yu'attil, yu'awwil, ka'an yu'awwil al mu'attilatu qawlahu ta'ala. Qawla, awas, maf'ulun bihi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya, yang kafir atau yang mukmin. Allah Maha Pengasih rizki. Rizki yang paling utama ini, tentukah? Misal, alhamdulillah, ada seseorang syirik atau menduakan seorang istri, misal menduakan suaminya di belakangnya, waliyadzubillah, menduakan, syirik yang menduakan suami dengan laki-laki lain, waliyadzubillah, bahkan berzina dan lain-lain, dan suaminya tahu, mungkin gak suaminya ngasih baju yang bagus, ya, ngasih mobil yang bagus, rumah yang bagus, memujinya, bukan memujinya,
yang memberi seluruh kemewahan. Mungkin nggak? Kalau manusia seperti itu, atau jin, makhluk, nggak mungkin kan? Tapi Allah, makhluknya, ciptaannya, menduakan Allah. Menduakan maksudnya apa? Syirik, khususnya dalam ibadah. Nah, menyembah malah selain Allah, atau menyembah Allah bersamaan dengan menyembah Allah, dia pun syirik, menyembah selain Allah. Tapi Allah tetap kasih dia rizki untuk bertahan di bumi sampai ajalil musamma, sampai ajal yang ditangguhkan. Ini Allah Ar-Rahman, maka sifat Rahman khusus untuk Khaliq Allah Ta'ala. Sedangkan Rahim, sifat yang marah manusia pun ada. Rasulullah pun disifati dengan Rahim, pengasih kepada orang yang beriman saja. Maka makhluk pun punya sifat ini. Orang yang nurut, taat, diberi, ya kan? Maka Ar-Rahman hanya Allah. Sampai-sampai orang musyrik pun nggak tahu. Rahman. Apa itu Rahman? Baik. Ar-Rahman ala di atas al-arsh, arshnya, singgasananya istawa. Ya, istaqarra, menetap di atas arsh, singgasananya di langit. Ila makna istaula, kepada mana istaula, tanda seru di situ. Istaula menguasai. Jadi wala yali, wazan istaf'ala istaf'ilu, menguasai wilayah, ya, menguasai wilayah. Jauh enggak istaula? Jauh. Takwil ini makna jauhnya. Makna zahirnya istawa ya istaqarra. Milih yang zahir atau yang takwil? Was-shawabu, lihat. Yang benar anna ma'nahu al-'uluwu wal istiqraru. Makna istiwa adalah al-'ulu, ya'lu, tinggi, wal istiqrar, dan istiqrar, menetap dan dalam ketinggian. Min ghairi takyifin, tanpa takyif, bertanya bagaimananya. Kita nggak dikasih tahu bagaimana Allah beristiwa. Wala tamthil, dan memisalkan pada seperti misal makhluk. Kalau makhluk singgasana kayak gini, Allah kayak gini. Awas, taqillah. Ya. Duduknya binatang dan manusia beda kan? Antara makhluk dengan makhluk beda. Mukanya juga beda. Tangannya juga beda. Apalagi dengan Khaliq penciptanya. Ya, min babi aula. Ya. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad.